Halo semuanya, makasih udah datang di live TikTok aku seperti biasa. Hari ini bahagia lihat seger ya, soalnya akhirnya closing di 500-an lebih, 520-an kayaknya. Hari ini ISG-nya 6.500. Jadi kayaknya kita jadi uptrend. Ya, naik 1,68% ya. Tapi moga-moga ini paling enggak udah stabil lah ISG-nya, jadi kita bisa bikin trading plan dengan tenang gitu ya. Nih kalau kita lihat baru malu-malu kucing gitu sih breakoutnya ya. Tapi aku lebih seneng breakout yang kayak begini, yang pelan-pelan gitu ya, naik tipis-tipis. Jadi maksudnya kalau nanti, hai makasih giftnya Kak Kotaro ya. Jadi nanti kalau misalnya naik beneran itu lebih stabil gitu ya, daripada naikkan dronjong ke atas tahu-tahu begitu. Nanti kalau pas koreksi juga koreksinya tajam gitu ke bawah, itu biasanya ya bikin rada-rada sakit perut gitu ya. Nih kita biar bahagia membuka dengan suasana yang baik ya. Kita lihat seger dulu. Ayo. Nih segernya kita closing di atas 500 ya, penantian yang lama. Nah nih tung ya. Yang mau beli udah telat, nggak boleh beli ya. Yang baru mau beli udah telat ya. Kita disuruh masuk dari garis hitam ini nih 420 ya. Aku sekarang sekitar positif 20%-an. Besok pagi mulai nggak tahu diri ngantri lah ya, di 600 kali aja ada arah atau ada apa gitu, pokoknya kali aja ada kenaikan. Kan sering kadang ada surprise begitu ya. Jadi pagi-pagi aku mau ngantri seger aja gitu. Ini segernya ya, yang belum masuk nggak boleh masuk ya, udah telat, nanti nyari yang lain. JECX, ini saya jarang cek nih saham JECX. Coba lihat. Kayaknya saya perlu upgrade wifi apa ya, kenapa dia lemotnya kayak kerasa banget kalau kita live nggak sih. Ayo kita lihat JECX. Ayo. Nah ini, waduh. Ini emang dia baru IPO si JCX. Kok datanya dikit banget? Ini kalau baru IPO kayak begini udah lah ya. Oh yang kemarin IPO ya si cacing kermi berenam itu kan, sama Jelly, Prodia dan segala macam. Kak kalau abis IPO kayak begini jangan dibeli ya. Jangan dibeli sampai paling enggak itu 100 hari kerja deh, biar ada 100 candle di harian. Itu pun biasanya 100 candle itu sangat kurang ya buat dianalisa, karena pada dasarnya technical analysis itu kan statistik. Jadi kita sangat mengandalkan data yang kita punya gitu ya. Kalau aku pribadi dalam prakteknya lebih sering nunggu sampai 1 tahun bahkan. Jadi ada 350 candle gitu ya. Tapi kebanyakan dari yang aku lihat sih gitu ya, selama ini kalau yang abis IPO kayak begini nih, itu amat sangat jarang sekali yang yang bagus dalam 1 tahun pertama. Coba deh liatin. Paling ya yang bagus ya Pak PP lah, karena memang gengnya Pak PP kan dia, kalau saya bilangnya ini bandar elit gitu ya. Kalau bandar elit tuh maksudnya dia bisa menjaga likuiditas sahamnya, dia beneran dijagain selama bahkan bertahun-tahun kan. Kita bisa lihat si Pak PP sama Bakri mungkin ya, kayak begitu. Jadi nggak masalah, cuma maksudnya kalau yang baru kayak begini 15 hari kayak begitulah, baru beberapa 1-2 bulan, itu saya saranin jangan masuk ya. Bu minta saran, saya ada TOTL udah plus 30% awal buat Dividend Hunter. Saran tetap hold atau sell. Nah ini dia ya. Jadi TOTL itu secara teknikal dia itu bagus. Saya juga lagi nungguin TOTL nih mau beli gitu kan. Tapi karena kamu nyebutnya saya Dividend Hunter. Nah kalau kamu Dividend Hunter itu harus 2 hal yang dipisah ya. Kalau Dividend Hunter kamu harus siap hold kayak 5-10 tahun. Udah bulan mah nggak main dividen ya, kan dapat duitnya setahun sekali gitu ya. Jadi 5-10 tahun tuh baru kerasa kalau kamu Dividend Hunter mau akumulasi biar tambah banyak lotnya gitu ya. Nah cobaan tuh kalau kayak sekarang, kalau saya kan emang jelas saya tidak terlalu suka Dividend Hunter karena saya nggak suka nasib saham saya, nasib investasi saya dipegang sama satu saham lama gitu ya. Saya tidak terlalu confident sama IISG. Jadi memang kalau saya fokus ke capital gain. Nah kalau udah plus 30% kayak gitu ya udah balik ke kakak mau ngapain. Kalau ngomongnya beneran Dividend Hunter sih ya jangan dijual gitu kan. Nah kalau yang murni
capital gain, ini malah kita TOTL ini lagi nunggu nunggu kesempatan untuk masuk ya nih. Ini Kak, TOTL sekarang ini bakal koreksi lagi. Saya sih expect paling enggak ke 1.200 nih di sini. Ya soalnya kayaknya aku ngincernya masuknya daerah sini. Jadi masih nungguin koreksinya gitu ya untuk TOTL. Nah, gitu. Jadi maksudnya kalau sambil menyelam minum air gitu ya, misalnya udah deh gue kalau minus nggak dijual dividen hunter ceritanya, tapi nanti kalau udah hijau gue jual. Kalau yang kayak gitu tuh biasanya akhirnya tidak maksimal dua-duanya, dividen yang nggak maksimal, tidak terkumpul tidak kerasa akumulasinya gitu ya. Nanti tradingnya juga metodologinya kamu nggak punya yang bisa kamu pegang karena kamu kebanyakan galau kayak begitu ya. Jadi harus menetapkan salah satu mau yang mana. Goto OTW 1 perak masa dia emang udah nggak parkir di 50. Oh jangan gitu, masih parkir di 50 guys, jangan gitu ya. Ini jangan gitu, masih parkir di 50. Kalau menurut saya sih si Goto ini hanya tebakan oceh saja. Omon-omon ini omon-omon ya, tanpa bukti omon-omon. Goto mah ini nggak bakal di delisting kalau kata saya, takut di demo abang Gojek ya. Ya kan, tapi itu secara joke aja, secara bercandaan gitu ya. Tapi pada dasarnya saya nggak suka beli saham yang parkir kayak di 50 kayak begini ya. Kecuali ya kamu udah siap kalau dia misalnya delisting, udahlah bodo amat gue mau gambling gitu ya, terserah, nggak apa-apa lah ya, duit kamu. Tapi kalau secara metodologi investasi yang bisa kamu pola analisa yang bisa kamu pakai berkali-kali untuk kamu nganalisa semua saham, ngejar-ngejar yang 50 begini nggak worth it ya. Kajian lagi di resisten bulanan nggak sih Kak? Aku ragu buat masuk tapi dia udah uptrend. Maca. Coba kita lihat kajiannya. Dia jadi gini Kak, kalau ngelihat begini doang, ini uptrend betul. Tapi kalau saya harus ngelihat yang time frame yang lebih besar juga gitu ya. Misalnya kalau nggak salah ini masih ditahan MA 60 bulanannya. Siapa kajian. Jadi benar yang Kakak bilang di resisten bulanan gak sih? Iya betul, di resisten bulanan. Resisten bulannya itu ini ungu yang atas nih loh, 180 itu adalah moving average 60 bulanannya. Ini wifi ku mengerikan sekali si leletnya. Jadi gitu ya, itu udah aku gambarin gitu nih. Kayak di sini itu baiknya dihindarin aja ya. Karena kalau udah dekat moving average 60 bulanan kayak begini nih aku hindarin. Karena biasanya dia memang kuat. HAJJ breakout ya. Tar coba. Oke, breakout. Tar kita lihat bulanannya gimana. Itu breakout jangan dikejar ya HAJJ-nya ya. Nanti udah di atas MA5 biasanya nanti dia turun lagi ke bawah. Karena memang kan kalau di atas moving average 5 pasti nanti ada koreksinya. Ayo bulanannya mana bulanannya? Nah ini, I see. Al-Hajj ini menarik karena dia tipenya nggak kemana-mana itu loh Kak. Jadi ini 100-nya ini support udah zaman jebot dari tahun 2024 ya. Jadi emang ini Hajj-nya menarik. Oke, kalau kamu mau beli Hajj, menurut saya ini jangan beli sekarang. Ya, jadi nunggu koreksi, paling enggak kamu mungkin beli di 107 lah sini ya, 105 gitu. Kayak kalau nunggu di 100 mah berat gitu ya. Mungkin di 105 ya, seperti biasa apapun setupnya pokoknya jangan sebisa mungkin tidak beli di atas MA5 kayak begini, karena itu biasanya planning FOMO gitu ya, planning ngejar harga. Biasanya kalau ada koreksi, dan koreksi itu selalu datang, hampir selalu datang gitu ya. 9 dari 10 tuh biasanya ada koreksi ke MA20. Nah itu nanti kita kena cut loss biasanya begitu. IHSG keren, abis 18.8 gap up, 19.8 nutup gap up, 20 nyalip gap up hari ini. Rally ke IHSG Kak. Iya, jadi menurutku IHSG ini sekarang kita udah resmi uptrend lah, karena udah di atas 6.500 ya. Tentunya nanti akan ada koreksi-koreksi biasa gitu kan. Tapi secara prinsip dia udah uptrend menurut saya. Setting layarnya ke layar hitam boleh Kak Anggi? Emang kalau ke layar hitam lebih cepet apa gimana? Soalnya sebelah saya lebih seneng layarnya yang putih gitu, lebih enak di mata. Kalau yang hitam itu terus kita gambar-gambar itu tuh ya agak nggak enak aja gitu, karena backgroundnya hitam. Aku sih memang dengan sadar memilih background yang putih ini. Apa kalau hitam lebih bagus? Apa lebih cepat? Jangan layar hitam pusing. Iya, saya juga pusing. Apa karena saya sudah manula ya?
Enggak dong, masa Dede Anggi Manula ya, enggak. Ya. Nah, ini Sismil. Sismil kalau kamu mau masuk masih boleh tuh, hari ini pink. Ya, kemarin kita bikin planningnya nih, rekomennya kan aku rekomen FOMO nih 420 ya. Mohon jangan ditiru ya. Tapi kalau kamu mau masuk sekarang ini harganya lebih bagus kalau kamu mau Xerox Mill nih sekarang ya. Bisa pakai apa, trading plan-nya bisa diubah sedikit menyesuaikan sama entry-nya. Kak, semoga besok main di atas 210. Iya nih, Koka juga nih. Pada bahagia ya lihat Koka ya nggak jadi cut loss nih. Nah, kemarin ya masih jauh sih dari cut loss-nya. Ini kenapa teman-teman, saya kalau netapin cut loss ini kan ya, ntar. Nih kalau kita lihat sebenarnya swing low-nya kan di sini ya. Itu kenapa saya kalau bikin trading plan tuh hampir jarang sekali yang ngepas di swing low terdekat gitu. Karena biasanya sama bandar tuh begini, diturunin unyu-unyu terus habis gitu naik gitu ya. Karena tahu trader tuh banyak yang kalau pelajaran di luar sana kan stop loss-nya suruh di sini gitu kan. Saya tidak menyalahkan, tapi kayak sering ditungguin gitu loh. Nanti ini kan nyenggol dikit terus naik gitu ya. Ini kenapa stop loss-nya nih tak taruh di sini. Acuannya tuh swing low-nya yang ini nih ya, aku taruh di bawahnya gitu kan. Jadi ini ya alhamdulillah nggak kena terus mantul lagi gitu ya. Jadi itu sedikit tips dari saya gitu ya kalau menetapkan cut loss. Maka aku tuh jarang cut loss-nya terlalu mepet misalnya kayak di sini, karena biasanya itu kena gitu. Jadi cuma kayak dikerjain kena ke bawah terus naik lagi. Makanya biasa cut loss-nya agak ke bawah. Gitu. Ini kamu kalau baru mau masuk Koka boleh nih ya, kalau baru mau masuk Kokanya. Biar lebih meyakinkan soalnya udah mantul. Hai Kak Eka, makasih gift-nya. Akhirnya Elsa dan Segar udah naik, Kak, uget-uget lagi, ye gitu. Iya nih, Elsa jadinya closingnya berapa Elsa? 725, 730. Oke. Ini aduh Elsa udah ditarik aja bubut gitu kan ya. Udah ke 900, kesel banget gue liatnya. Tapi ya ini memang cobaan gitu. Jadi memang kalau trading tuh sering begini ya, nungguin naiknya tuh cobaan iman gitu ya. Kalau yang kayak begini teman-teman misalnya lagi nunggu di sini uget-uget kamu gampang switch yang aku bilang kemarin itu. Kalau kita kebanyakan loncat-loncat, kadang tuh sering kali akhirnya kita gini loh, gue beli saham A nggak jalan-jalan, akhirnya pindah ke saham B. Begitu pindah ke saham B, saham A-nya jalan. Terus jengkel kan kamu di B, akhirnya kamu nunggu. Terus karena lama nggak sabar lagi, kamu pindah ke C. Begitu pindah ke C, B-nya jalan gitu. Jadi kamu kayak ngerasa dikerjain gitu ya. Itu makanya jangan terlalu gampang switch saham gitu. Kija all time high berapa Mbak Anggi? Aduh, Kija mah masih panjang all time high-nya. 300 aja nggak tahu all time high, nggak tahu nggak deh, aku lupa. Nih Kija tuh kemarin kan breakout tuh sempet naik agresif kan si Kija. Ayo mana? Apa aku harus ganti wifi ya? Kak, aku udah lama ikut live-mu jadi sedikit paham, gak ikut kelas gak apa-apa. Aduh ya, sebenarnya kalau kamu rajin, terutama kalau misalnya nonton kan ini live ada replaynya kan aku taruh di channel biru gitu ya. Kalau misalnya kamu rajin study case sendiri gitu ya, sebenarnya harusnya sih lama-lama cukup ngerti lah gitu ya. Nggak ikut kelas juga nggak apa-apa sebenarnya. Jadi tergantung effort kamunya. Cuma kalau di kelas kan udah kayak intensif, kita fokus 3 bulan progresnya tuh kelihatan gitu ya. Paling nggak kan kalau udah bayar tuh kita jadi merasa gue udah bayar gitu ya, beneran dipelajari gitu aja sih gitu ya. Nah anyway si Kija ini nggak boleh dikejar kayak begini ya, sabar. Kalau nanti nggak dapat kesempatan ya sudah. Tapi kayak begini nih jangan dikejar ya, di atas MA5 berbahaya, oke? Kalau masalah all time high aku rasa all time high-nya 325 yang garis ungu di atas tuh ya. Itu all time high lama kalau nggak salah, datanya dari 2010-an. Ayo. Aduh, bosenin banget ini kalau lelet begini ya. Capek lah. Pokoknya gitu ya, Kijanya ada di 300-an. Ini jangan dikejar, nanti kita kalau mau masuk Kija nunggu di MA20 atau MA60 seperti biasa di bawah sini. Oke, Kak PTRO gimana? Iya kemarin aku kan lagi nungguin PTRO juga nih. Ayo PTRO-nya mana? Muter-muter gini kesulitan banget, aduh ya. Ayo dong, ini yang lemot Philips-nya atau Wi-Fi-nya ya? Harusnya mau Wi-Fi-nya ya. Iya nggak sih? Tapi kalau nggak di salah.
kalau di HP gitu nggak terlalu kerasa. Selama sih ada, please Bang Anggi jangan menghilang. Aduh ya. Ayo dong ini PTRO-nya lemot nih. Kija tuh prospeknya bagus deh, lagi ekspansi gede-gedean dia, proyeknya deket rumahku. Kija tuh pegang yang di Kerawang kayaknya ya. Aduh nih PTRO-nya sudah bayar dulu, wifi-nya kayak enak aja udah dibayar wifi-nya ya. Auto pay itu loh yang pakai apa? Yang pakai Tokped. Nah, giliran ISG ngebut wifi-nya gitu enggak. Ya udah kita ganti aja sahamnya. JGLE mana? Aduh, ini muter-muter mulu gini gimana coba? Halah. Tuh kan, kalau akunya diem aja nggak ngoceh, nggak ada suaranya kan aneh sekali live kita ini ya. Ini JGLE nggak boleh masuk soalnya likuiditasnya jelek ya. Nih ya nggak boleh masuk soal likuiditasnya jelek tuh. Yang dibuletin itu likuiditasnya jelek, oke? Terus kalau aku sih terus terang Kak, kalau kayak begini nih pasti nggak masuk karena fase dia bagus likuiditas ini cuma segini nih, ini tuh kecil banget loh, 1 bulan baru pas 1 bulan ya. Kalau buat aku sih ini amat sangat tidak memenuhi syarat untuk dibeli ya JGLE ini karena amat sangat beresiko kalau nanti ada apa-apa tiba-tiba nggak liquid lagi, selesailah sudah gitu ya. Karena aku punya prinsip kayak gini, dulu aku bayar mahal, aku beli nggak ngerti likuiditas, akhirnya bermasalah bla bla, ujung-ujungnya dilikuidasi, duit gue hilang 20 juta gitu ya. Jadi akhirnya aku sekarang males kalau beli saham yang kayak begini ya. Plus kalau toh tidak terlalu mengindahkan likuiditas, ini sekarang ada di MA5 kayak begini, ini tuh udah di resisten Kak sekarang, area dekat area 100 gitu ya. Jadi baiknya dihindari JGLE itu, menurut saya tidak menarik. Saran dong Kak, aku punya BRMS AVG 700, sekarang dia naik, bantu cek ada kemungkinan uptrend tidak ya. BRMS nih kalau nggak salah kita lagi nunggu dia breakout berapa ya, kayaknya breakout 700 deh, resisten atasnya itu. Tuh kan lelet banget, terus gimana nih, mengesalkan kalau lelet tuh mengesalkan. Kayaknya apa karena belum aku upgrade ya, kemarin minta upgrade apa ya ini, itunya loh, apa sih yang pemrogram Javanya minta diupdate kemarin tuh. Apakah itu bikin lelet? Pada tahu nggak? Aduh ini gimana coba, apa kita coba pakai software lain. Nah tuh BRMS-nya iya kita nunggu di atas 700 Kak. Kalau misalnya dia jebol ke atas 700 begini, koreksi nanti baru menarik untuk beli BRMS ini ya. Jadi masih wait and see. Harusnya sih ini melihat momentum IISG-nya yang udah di atas 6.500. Harusnya sih BRMS jalan ya ke atas ya. Tinggal menunggu waktu aja. Tapi seperti biasa aku nunggu konfirmasi biar nggak kayak Bufa kemarin kan, kita ala-ala masuk sebelum konfirmasi akhirnya cut loss gitu. Jadi mari kita disiplin menunggu konfirmasi. Dewa MACD udah pink Kak lah ya, emang udah. Emang kemarin aku bikin planning Dewa sih, pakai planning FOMO gitu nih Dewanya. Aku udah beli Dewanya di 466. Ini planningnya rada FOMO karena kemarin udah di MA20 tapi MACD-nya belum pink gitu kan. Nih hari ini baru pink. Kalau kamu baru mau masuk Dewa, boleh nih masuk Dewa ya. Hari ini pink MACD-nya aku juga udah ngeliatin dari tadi. Jadi harusnya kalau kita nggak bikin planning FOMO kemarin, itu baru masuk MACD hari ini. Baru masuk Dewa tuh hari ini gitu ya. Aduh ini tak tertahankan lemotnya, oh my god. Nah nih tuh ya, kalau kamu mau masuk Dewa sekarang boleh masuk nih ya. Emang hari ini udah pink tuh likuiditasnya, MACD-nya gitu ya. Harusnya kalau kita tidak bikin planning FOMO baru masuk baru mau masuk Dewa, tapi harganya sedikit lah ya. Saya masuk di 466. Yang belum masuk Dewa boleh tuh kalau mau masuk Dewa. Koin ARA Kak, si Coin. Ayo dibiasakan jangan ngejar-ngejar yang ARA ya. Takutnya biasanya dia cuma cuma arah 1 hari doang, terus besoknya koreksi lagi gitu. Jadi harus diperhatikan.
Saran dong ke, oh tadi udah ya. PK gimana? Restart dulu aja Mbak Anggi, itu baru di restart tadi komputernya. Baru ini tadi pagi. Apa sih login tadi pagi? Apa di login lagi ya? Nyoba ya? Masih lama kita nih live-nya, udahlah. Exit aplikasi. Nah, kita kita restart dulu bentar. Kita restart dulu. Tadi udah live ya, terus gangguan teknis ini balik lagi ya. Seger Kak Anggi terbang, semoga bisa kena TP. Iya emang tuh si Segernya lagi nungguin RMKE AVG 390. Masih menunggu Kak Ciba, makasih. Ini tadi nih, oh iya koin tuh ya katanya tadi ini apa? RMKE nih. Jadi emang dia minta diupdate ininya Javanya, walaupun masih rada lemot sih, tapi ya lumayan lah. Sepertinya kita bisa bertahan sampai akhir nanti jam 6 ya. RMKE itu kalau nggak salah ya elah no data. Alah capek lah. Koin di harian Ara ya. Nah nih kayak begini, tolong jangan dikejar netizen, tolong jangan dikejar ya. Sabar. Ini kepotong lagi nih kesono nih ada datanya ini. Masa kagak ada datanya, gimana sih nih? Oh tuh baru nongol ya. Jadi si koin ini biar dia terbang dulu Kak. Terbang tuh maksudnya menurut saya resisten koin yang kuat nih di sini nih 900 lah tuh ya, 900. Itu kalau bisa ke atas 900 si koin ini berarti dia confirm uptrend kan. Itu jauh lebih enak buat kita masuk daripada masuk sekarang deg-degan gitu ya. Nih kalau menurut saya si koin ini mending dia take off dulu ke atas, cus gitu. Nanti dia koreksi baru kita beli. Itu jauh lebih menarik. Tapi ini pertanda bagus gitu ya. Ini pertanda bagus. Jadi nanti kita tungguin aja koinnya. Terus tadi apa? Oh RMKE. RMKE ini kalau nggak salah bulanannya mah di bawah MA60 ditekan gitu pakai moving average grafiknya. Ini kenapa dia kalau konversi ke bulanan lelet ya? Kayak lama gitu. Itu kayaknya wifi ku perlu di-upgrade. Nantilah weekend ini diselesaikan upgrade-nya ada ya. Pokoknya RMKE ini masih downtrend menurut saya gitu ya. Jadi jangan dikejar-kejar. Kalau AVG berapa tadi 370. Aduh nggak hafal harganya lagi. Mana lagi nih? Alah lama. Sore Kak Goldenwood, PPRE 19126 gimana averaging down? Aduh kalau aku tuh anti averaging down Kak ya. Nggak pernah averaging down karena menurut saya nggak ada gunanya kalau kamu averaging down saham yang emang lagi butut, yang emang lagi downtrend. Nah untuk PPRE sendiri ini udah sideways dari Juni nih, dari sini. Nah tuh kan ya nggak kemana-mana. Menurut saya PPRE ini akan bagus kalau bisa ke atas 125 ke atas gini. Nah itu nanti koreksi baru nanti kita beli. Kalau kakaknya udah punya di 126, menurut saya udahlah nggak usah diapa-apain. Apalagi cuma 113 begini. Itu mah bukan averaging down, namanya cuma turun dikit gitu ya. Averaging down tuh turun 20% tuh baru averaging down namanya gitu ya. Kalau cuma turun seciprit berapa persen gitu, ini berapa persen sih, nggak terlalu pengaruh lah. Menurut saya udah didiemin aja. Nanti kalau dia breakout beneran nanti kan bisa keluar gitu ya. Tapi jangan dibiasakan kayak begitu, kayak averaging down atau karena saya nggak suka averaging down ya, atau kamu nggak punya trading plan gitu ya, karena itu nanti ya bikin kita sering tersesat kalau tidak punya trading plan beli di marketnya. Nah ini jar, emang jar arah juga. Oh jangan dikejar wahai netizen, ini jangan dikejar ya, nanti nyangkut. Oke, ini kita perlu lihat bulanannya nih si jarnya bagaimana. Ayo kita lihat. Tuh, lama banget udah 4 detik ya. Cakep loh. Bulanannya cakep guys. Si jar, tapi jangan dikejar. Ini cakep tapi jangan dikejar. Cakep kenapa? Karena nggak ada halangan dia buat ke resisten all time high ini di let's say 4.300 lah nih ya. Resisten all time high-nya. 4.300. Nah, ini kita catat begini ya. Ini si jar nunggu koreksi Kak. Dia kalau koreksi menarik ini buat diserok. Aku catat jar nunggu koreksi bulanan bagus.
Ini jarnya ditunggu ya, jangan masuk dulu, jangan masuk dulu. Aku mau ngecek NES. Nih kita lagi nungguin NES nih dari kemarin nih. Kalau pink kita mau masuk, aduh belum pink guys, MACD-nya guys tuh. Ya masih merah kayak begini, sabar ya, sabar. Biasanya kesabaran membuahkan hasil, sabar. Karena ini setupnya NES ini udah cakep banget, tinggal nunggu MACD-nya pink. Harusnya kita jos buat masuk nih. Nanti Mbak Anggi berpotensi men-switch PTBA-nya diganti sama NES kalau nanti NES-nya pink gitu ya. Selain Vibo ada yang lebih bagus nggak ya buat technical? Kalau menurut saya semua indikator itu sama aja Kak, dalam artian gimana makainya. Jadi nggak ada indikator yang bagus gitu ya. Itu semua gimana kita makainya. Terus lagi indikator tuh cuma sepotong dari dari yang dipakai di technical analysis gitu loh. Ada faktor-faktor lain seperti misalnya risk reward ratio sama money managementnya gimana gitu ya. Aku sendiri nggak pernah pakai aku nggak pernah pakai Vibo. Udah 5 tahun kali aku nggak ngoprek Vibo ya. Dulu awal-awal sempat nyoba-nyoba Vibo. Tapi aku lebih suka moving average pada akhirnya. Tapi kamu bebas pakai apa aja kalau menurut saya. Tapi yang penting jadi jangan mikirnya, biasanya kalau orang awam itu baru belajar teknikal kayak ingin mencari Holy Grail. Holy Grail itu adalah itu sebuah indikator yang luar biasa atau screener yang paling sempurna. Jadi sekali pencet terus kamu ketemu beli ini gitu ya. Itu kalau saya malah tidak menyarankan karena menurut saya technical analysis tuh baca chart kayak gini tuh harus kontekstual gitu ya. Jadi kamu harus punya perspektif kamu sendiri terhadap chartnya. Kalau kamu misalnya nol putul nggak bisa analisa sama sekali, terus kan ada tuh kadang yang jual robot atau segala macam, itu sih saya tidak menyarankan karena ya satu, kamu melakukan hal yang kamu nggak ngerti itu bukan ide yang baik menurut saya, apalagi berkaitan dengan uang. Terus kedua, nanti kan itu kan dijual ke banyak orang, nanti tuh keputusan kamu sama orang lain ketiplek gitu loh samanya, karena kamunya nggak bisa mengadjust planningnya gitu kan. Itu ya logikanya kalau semua orang pakai itu kan jadi aneh gitu ya. Kalau saya lebih menyarankan kayak screener, indikator itu buat membantu kita saja, tapi kitanya harus bisa analisa secara lebih detail. Biasanya analisanya antara kamu pakai fundamental atau teknikal gitu kan ya, tergantung. Tapi kalau kita ngomongin chart begini kan pasti teknikal. Nah, kalau kamu tertarik mau belajar technical analysis yang detail, bisa ikut kelas aku di sini ya. Jadi kelasku itu 3 bulan, materinya pakai video, jadi diulang-ulang gitu, tapi ada PR-nya, jadi harus kerjain PR. Kenapa dibikin PR? Supaya kamu belajar beneran, karena kalau nggak ada PR-nya biasanya cuma cuma lewat gitu doang ya, itu nggak biasanya hasilnya tidak terlalu maksimal. Nah, ini buat yang udah serius, jadi modalnya minimal 10 juta. 10 jutanya buat kamu trading, bukan kelas saya yang 10 juta ya. Jadi biar dibedakan. Makasih. Terus kalau kamu kepo, kamu bisa DM aku di TikTok. Anyway, yang diajarin di kelasku ini aku nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin beli pagi jual sore, nggak bahas fundamental gitu ya. Jadi murni pakai teknikal ini sama money management gitu. Jadi yang gaya tradingnya tuh yang diajarin gaya trading aku, yaitu swing, bisa hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini. Jangan ngarepin rekomendasi kalau kamu ikut kelas, soalnya rekomennya aku taruh di channel biru ini. Kita tadi udah dapet belum nih? Belum dapat sih ya, tadi baru kebanyakan technical issue, tadi belum dapat yang menarik tadi ya. Tapi nanti kalau ada aku taruh di channel biru ini, masuk ke dari profil TikTok aku. Aku harap di channel biru ini dipakai buat study case juga ya. Jadi kamu buka juga chartnya di tempat kamu gitu, di HP atau di laptop kamu gitu ya, untuk belajar analisa supaya lebih lebih oke, lebih bermanfaat gitu maksudnya ya. Kak BFF makasih, Kak BFF sering ngasih aku gift ya. JPFA enak tunggu di mana Mbak? JPFA kan uget-uget begitu ya. Kaan, aduh, JPFA. Nih JPFA ini asik, koreksi. Sabar kak, nunggu nanti ya, nunggu antara cakep tuh si JPFA tuh, cakep tuh. Nih antara dia pink, ini MACD-nya, atau nanti di sini ada candle hijau. Nanti kita liatin tiap hari gimana. Ya kalau misalnya si JPFA ini ada candle hijau yang kayak gini, yang bulat kayak gini ya, jadi bodinya gendut gitu, bodinya penuh. Nah, itu nanti kita pertimbangkan. Jadi nanti kita amati hari demi hari. Dicatat dulu. JPFA amati hari demi hari. Tapi itu udah bagus nih, ini jauh lebih sehat si JPFA-nya, koreksi sampai ke support di berapa ini, 2200? Ya, 2230 sama MA20 itu jauh lebih bagus. Tapi jangan beli dulu, sabar. BWPT masuk sekarang masih oke nggak Kak?
Ini ya kalau plantation nih saya tuh amat CPO kayak musuh bebuyutan. Ini mah jangan masuk lah. Pokoknya semua yang jos kotos-kotos kayak gini itu berarti kamu udah telak gitu ya. Kalau saham apa aja kalau udah masuk kayak kalau udah naik kayak begitu itu berarti kalau kamu mau beli itu udah telat. Belinya tuh sebelum naik jos kotos-kotos begitu belinya ya. Tapi anyway kita lihat dulu bulanan BWPT gimana nih. Itu secara harian udah oke sih. Udah oke tuh. Ayo kita lihat bulanannya gimana biar tahu resisten dan supportnya yang dominan di mana gitu ya. Kalau ada. Karena kadang sangat berbeda ngelihat di harian doang sama ngelihat perspektif bulanannya. Nah, nih kalau ngelihat bulanan ini cakep loh BWPT. Bulanannya cakep nih, resisten bulanannya aku tetapin 160 lah. 160. Nah, ini jadi nanti kita kalau ngambil trading plan resisten bulanan. Take profitnya harus di bawah 160 ini. Nah, tapi kita nunggu gitu ya, nggak mungkin masuknya di atas MA5 kayak begini, nggak mungkin ya. Jadi kita nunggu koreksi ke di sini nih, MA20 atau MA60. Nanti kita tunggu tanggal mainnya gitu ya, sabar. Tapi ini udah konfirmasi yang bagus bahwa secara tren dia udah bagus, reversalnya berhasil gitu kan. Nanti kita tinggal nunggu entry yang bagus gimana. Itu PKPK, kita lagi nungguin PKPK kan kemarin itu ya. Jadi nah nih, ini jangan masuk dulu, jangan masuk, sabar. Ya aduh udah ping 2 hari cuy PKPK. Tapi aku tuh ya kalau ini kan di bawah MA20 di bawah di tengah-tengah MA20 sama MA60 nih loh. MA20-nya kan di sini, MA60-nya di sini. Saya tuh kalau di tengah-tengah gitu galau, teman-teman. Kalau di tengah-tengah gitu tuh galau. Walaupun itu tuh support kan. Ini kan support sebenarnya. Merefer ke sini nih. Ya dulu kan di sini. Nah, di sini nih April nih, ini kan kuat nih, dia ke 3.600 terus koreksi ke bawah. Itu berarti ada level yang kuat di 3.600 ini gitu ya. Tapi saya tuh deg-degan gitu ya. Ini kalau masuk PKPK gimana sih bulanannya, bentar. Kalau suruh masuk mah aslinya deg-degan tuh, kagak ada MA-nya. Ngapa ngatung-ngatung di atas MA begitu ya. Tar bulanannya gimana nih? Wih, all time high cuy. Ini mah harus wani mati memang. Baiklah, PKPK emang lagi kalau kita masuk nih, kita HK misal 10%, 20%. Berani sih sebenarnya ya. Masih oke tuh. Ntar lah dicatat PKPK bikin trading plan. Kalau jadi besok bikin trading plan PKPK ya. Terus apalagi kemarin? Aku lagi ngeliat catatanku yang kemarin. KBLM, PKPK, Bless, Bevin. Sambil ngeliatin nih Bless. Soalnya kemarin aku punya list yang kayak menurutku cakep gitu. Nah ini si Bless, aduh Bless masih di atas gitu ya. Bulanannya gimana nih? Itu udah MACD-nya kecil, uget-uget gitu si Bless. Ayo bulanannya gimana? Kayaknya deket resisten. Oh enggak, masih jauh cuy. Resistennya di Piroiki 270, masih jauh sih si Bless ini. Jadi takut ya masih di MA5 kayak gitu. Aduh, wait and see deh. Terus apalagi tadi satunya Bevin. Bevin udah di MA20. Hai Kak Golden, makasih bunganya. Tapi itu di resisten ya. Lagi di atas gitu. Coba bulanannya gimana? AMMN. Afi yang Mbak Anggi cek dong tolong. Padi Kak. Aduh kalau padi tuh Sido gak usah masuk, Sido tuh Kak Roro. Aduh. Oke, Bevinnya begini, wait and see lah. Nih Sido ya. Sido nih lagi kayak madesu gitu Kak. Sido Kak. Kemarin itu kan di kick MSCI ya si Sidonya gitu. Jadi kayaknya mengkhawatirkan. Udah di skip aja Sidonya, serius dah. Itu kayaknya dia OTW 250 kalau kata saya si Sidonya mah. Nih ya, udah. Jadi aku teman-teman kalau misalnya 5 candle terakhir di bulanannya cenderung turun kayak gitu tuh aku hindarin. Karena emang takut gitu ya. Ini menurut saya kita ini OTW 250 untuk Sido. Jadi tolong dihindarin aja si Sidonya ini sampai dia menunjukkan perlawanan berarti gitu. Nah, ini untuk padi ini
udah tembus belum? Nah, tuh masih di situ-situ aja. Oke. Padi ini aku tuh nggak suka karena satu urusan likuiditas gitu kan. Nih kalau yang biru-biru itu aku bulet-buletin, itu yang biru-biru itu adalah tanda likuiditasnya busuk gitu ya, likuiditasnya jelek, kadang dia nggak stabil gitu likuiditasnya ya. Aku tuh cuma masuk saham yang likuiditasnya stabil minimal 1 tahun, jadi emang agak pemilih gitu. Nah ini tuh padi tuh ibaratnya ini baru bagus dari Februari ini ke kanan likuiditasnya, itu berarti 6 bulanan lah ya, sekitar 6 bulanan. Nah kalau toh kamu tidak sepemilih saya gitu ya, nggak terlalu cerewet urusan likuiditas, padi ini secara tren tuh jelek kak. Ini lihat trennya tuh turun ke bawah, lihat moving average-nya nih. Tuh moving average-nya tuh nunjuk ke bawah kayak begini, itu tuh nggak bagus ya. Itu tuh downtrend parah kalau sampai MA 60-nya nunjuk ke bawah. Sekarang ini padi tuh ditahan ini, support 60. Menurut saya sih ini tinggal menunggu waktu saja sampai support 60-nya ini jebol gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih tidak menarik sih padi ini. Di skip aja. Anyway, itu moving average-ku yang 60 kayaknya nggak kelihatan ya. Diganti warna apa dong? Warna apa ya? Ungu mungkin. Magenta. Nah, gini aja. Atau ungu. Ya wis lah. Galau banget. Apalagi nih GZCO, udah lama nggak lihat GZCO. Wih, plantation kita menggeliat ya. Itu kalau masuk GZCO piro rolas persen 30%, waduh orawani. Tak lihat bulanannya gimana si GZCO. Kayaknya kita mulai menggeliat nih sektor energi sama nyawit. Mulai uget-uget. Oil juga Elsanya mulai jalan kan, tuh aku udah punya si Elsanya ya. Nah nih GZCO cakep loh. Tuh lihat. Dia OTW 320. Nih 320. Berarti cakep nih. Tar mingguannya sayangnya itu ya masih di bawah MA 60, tapi menurut saya tembus itu. Tembus, tinggal nunggu waktunya doang. Oke, GZCO dicatat ya, GZCO. Bikin trading plan. Nanti kalau jadi bikin trading plan GZCO saya taruh di channel biru. Kita sudah mulai rame rekomendasinya. Avia. Biasanya kalau kayak gini nih malah keder gitu ya, kebanyakan maksudnya ya bagusnya tuh pada bareng-bareng, jadi akhirnya kita galau mau beli yang mana. Itu Avia ungunya apa tuh? Saya pengen lihat. Itu pentingnya ngelihat sampai ke bulanan ya teman-teman ya, tuh biar tahu konteksnya. Karena kalau ngelihat yang tadi kayaknya bagus kan gitu, tapi kalau begitu ngelihat bulanannya kayak begini, ini kalau saya sih takut ya. Ini lihat 10 bulan candle 10 bulan terakhirnya itu dia cenderung turun. Jadi menurut saya ini cuma pullback aja ke resisten 360-an gitu. Nanti harusnya sih dia akan melanjutkan penurunan ke bawah gini ya. Jadi kalau saya cenderung menghindari yang setupnya kayak gini. Kalau bulanannya tidak mendukung saya lari gitu ya. Karena lebih mudah itu teman-teman nyari cuan itu di saham yang jangka menengahnya uptrend gitu ya. Dan jangka menengah itu ngelihatnya satu di harian dia di atas MA 60. Ini kan di atas MA 60 nih harusnya technically speaking ini bagus gitu ya. Terus tak harus dikonfirmasi di bulanan supaya kita ngelihat 10 candle terakhirnya di bulanan tuh bagaimana, 5 sampai 10 candle terakhir. Itu penting sih kalau buat aku. Sore Kak Anggi, Kak boleh Dewa 449 lah. Dewa udah disuruh masuk. Serok 449 hold ya, saya aja di 466 ya. Saya mau TP-nya nanti di 670-an si Dewa ini ya. Yang mau beli Dewa sok ya. Boleh. Kalau kebanyakan rekomen jadi bingung, malah Mbak Anggi modalnya juga bingung. Iya emang, makanya kalau rekomen di channel biru itu aku batasin kayak cuma 3, 4 tuh kalau kepepet banget ya. Biasanya aku batasin 3 gitu ya. Itu juga alasan kenapa saya nggak beli semua. Kan yang di channel biru ini aku punya sering sharing porto yang buat publik itu kan gitu. Itu kan paling satu porto isinya 6 gitu ya sekarang. Itu nggak bisa beli semua karena juga duitnya nggak bisa kan gitu loh, nggak masuk.
gitu ya. Tapi jadi serba salah kalau rekomend di channel birunya terlalu sedikit, kan nggak seru buat netizen gitu ya. Tapi kalau aku suruh beli semua juga nggak bisa, jadi akhirnya ya kalau pas lagi bisa beli aku ikut beli, kalau enggak ya sisanya kalau yang bagus aku taruh, menurut saya bagus aku taruh di channel biru gitu. NSSS udah bisa masuk belum? BSML uget-uget main, sabar. BSML sabar ya. Saya udah punya BSML di 525 ya. Kamu kalau mau serok BSML boleh tuh. Aku tahu dia udah uget-uget mau 2 bulan kali tuh ya uget-uget si BSML. Nah nih dari kapan tuh? Juli, 1,5 bulan gitu ya. Tabah ya, tabah kalau beli BSML, tabah, jangan tiap hari ngoceh. Nanti stres kita, nggak jadi kayak stres doang ya. Aku sendiri teman-teman lebih seneng BSML-nya nih uget-uget dulu. Kenapa? Biar nggak masuk FCA. Karena kalau dia BSML ini kan udah anti badai kan lama banget kan, gitu ya. Konglo udah turun 60%, 50%, dia mah ada mayembe kan gitu loh. Jadi takutnya kalau dia naik terus, jos kotos terus gitu ya, itu nanti nasibnya kayak Ades gitu. Jadi terlalu agresif naik terus, akhirnya kan masuk FCA tuh si Ades gitu ya. Kalau BSML ini menurut aku buat yang tabah saja, tabah menjalani gitu ya. Ini worth it buat di hold menurut saya BSML karena ada potensi ke 1000 ya. Kalau dari bulanannya kita lihat, jadi dari posisi dia sekarang di 500, nah nih ya ke 1000 di sini itu tuh nggak ada halangan berarti nih kalau kita lihat. Tak zoom dikit. Kalau kita lihat chartnya, nih ya di sini itu nggak ada halangan berarti ibaratnya gitu. Jadi maksud aku worth it buat ditungguin gitu loh teman-teman. Kalau kamu udah beli hold agak lama, mungkin 3-4 bulan gitu ya, menurut saya sih worth it si BSML ini. Jadi ya tentunya ya kita nggak berharap 3-4 bulan menang bae ya. Cuma maksudnya daripada kita loncat-loncat gitu, lebih baik nunggu saham yang menurut kita memang ada potensi untuk kedepannya. NICL break 474 bisa ke 515 nggak Mbak? Kemarin tuh NCKL saya nungguin berapa ya? Ada resistennya. Nah tuh yang hitam tuh, no. NICL. Salah kode kan. Habis ini udah terlanjur ribu ke NCKL-nya ya. NCKL-nya ini kita nunggu tembus 1000 ya. Jadi masih wait and see lah. Kalau tembus 1000 saya jauh lebih yakin sama NCKL-nya. NICL yang ditanya itu NICL Bang Gia loh. Ntar, aduh, takut kah kalau kayak gini? Tuh downtrend parah kayak begitu aku sih takut. Tapi bentar, lihat bulanannya gimana coba. Udah mana lemot lagi, ini masih lemot ya kalau konversi ke bulanan. Padahal tadinya oke aja perasaan nih. NSSS sudah boleh masuk belum? Nah nih. Aduh kalau aku masih takut ke NICL ini ya, tuh lihat jadi 3 bulan terakhir kan memang tertahan di support ini sekarang nih 470-an area situ kan. Tapi belum ada candle yang berarti gitu loh nih, lihat candlenya tuh 3 bulan terakhir tuh candlenya ya elah seciprit begitu. Itu maksudnya harganya nggak ada momentum yang jelas dia mau ngapain gitu loh, kayak masih wait and see gitu. Saya takut kalau bulanannya masih kayak gini karena ini kan di bawahnya kagak ada apa-apaan tuh. Di bawahnya kan lowong. Ya, ini loh di bawahnya ini kan lowong cus gitu. Kalau ke bawah kan gampang gitu ya. Jadi kalau candlenya jelek tuh saya tidak pede gitu ya. Saya sih lebih menyaranin udah dilepas aja sih NCKL-nya. Kalau kakak ngarep ke berapa? 515 tuh di sini. Nah, kira-kira di sini itu 511. Tapi kira-kira di situ itu menurut saya terlalu ngarep. Ya, kalau sekarang posisinya hijau menurut saya sih lepas aja karena tidak worth it dengan resikonya kalau menurut saya ya. Jangan terlalu ngarep. Ini masih jauh banget dari tanda-tanda reversal gitu loh teman-teman. Jadi baiknya sih kalau saya sih jauh-jauh aja gitu ya. Inco masuk sekarang aman gak Mbak? Inco udah direkomen kemarin. Apa kabar dia? Saya belum ngecek lagi. Oh aman, kalau mau masuk tuh ya pas direkomen tuh. Halo bunganya makasih. Aduh itu bacanya apa Kang Nil? Sorry kalau salah nama username-nya ya. Anyway itu yang Kak siapa tadi? Komang 387. Kalau mau masuk itu boleh tuh HK tuh ya inkonya. Teman-teman yang mau masuk info boleh. Bufa, aduh Bufa nih. Jangan kau sebut Bufa lah Kak Ruli ini. Aduh saya kesel soalnya habis cut loss ya. Itu udah nggak boleh beli Bufa ya, nggak boleh beli Bufa. Itu belum menunjukkan tanda-tanda perlawanan, berarti udah skip, Bufanya skip, nggak boleh beli. Cuan, kemarin cuan abis Arab gimana? Kan masih uget-uget tuh 3 hari. Apa kabar ya? Kak, seblak teteh, seblak enak, ya pakai yang merah gitu, terus lekoh, Mbak Anggi.
Kebanyakan jajan ya. Udah ini nih. Nih, cuannya jangan ngomongin seblak. Nih, cuannya kalau aku masih wait and see Kak untuk cuan. Ngarepnya sih menurut saya ini jadi gini. Ini udah menunjukkan tanda-tanda lumayan. Hai, bunganya banyak makasih. Tapi aku lebih pengen dia tuh breakoutnya kelihatan gitu loh Kak. Misalnya at least ke 1000 aja nih, ke 1000. Nah, kelihatan begini terus koreksi gitu kan lebih enak ya. Gitu. Jadi kita masih wait and see ya untuk cuan. Omong-omong wait and see, kemarin tuh yang kita ngarep tuh si Inet. Nih, demenannya Bang Hendra nih kemarin. Siapa Noan Inet? Ya elah, jangan dikejar ya, Inetnya jangan dikejar. Harusnya nanti dia turun lagi. Itu bagus sih, maksudnya dia naik lagi berarti kayaknya serius tuh dia mau uptrendnya gitu ya. Nanti pasti ada momennya dia turun lagi. Jangan dikejar Inetnya ya, nanti nyangkut. Itu sudah masuk udah masuk ini kita. Udah diliatin gitu, sering diliatin si Inetnya. Saham netizen juga itu kesukaan netizen, banyak yang suka kayaknya. Nah, ini APLN ini saya tuh rada-rada mules ya. Jadi APLN ini teman-teman kalau jual harus sebelum 200 ya. Nah, pertanyaannya ini kalau kita mau beli sekarang berani kagak? Kemarin tuh saya mau rekomen nih yang pas 2 minggu lalu nih. Yang pas candle yang ini nih, yang hijau yang ini nih. Nih, yang ini tuh ya. Tapi ragu-ragu. Terus saya sekarang naik. Kasihan deh gue. Kalau baru mau beli sekarang, masalahnya itu minusnya jauh gitu ya, 25%. Ke atas tuh cuma berapa? 35%. Nggak worth it kalau masuk sekarang gitu ya, kecuali nanti nunggu koreksi lah kalau menurut saya si APLN ini mungkin masuk ke 130 di sini lebih worth it Kak. Ya, jadi wait and see. APLN-nya wait and see. Sabar. Asli Kak, emang ada saham asli Kak? Ada cuy, baru tahu. Mari kita lihat. Jangan dikejar. Seperti biasa jangan dikejar. Tapi kita perlu lihat bulanannya gimana. Apa sih itu? Asri Karya Lestari. Properti kali ya? Kalau dari namanya. Coba bulanannya gimana? Saya kayaknya belum pernah lihat deh ini akun nih saham. EI. Ini cakep tapi penuh dengan drama ya si Asri ya. Jadi penuh dengan dramanya itu teman-teman. Saya ini dihapus deh. Nah, penuh dengan dramanya itu nih, dia bisa nggak ada kegiatan sama sekali kayak begini nih, flat kayak begini nih, hati-hati ya. Bukan berarti kita anti sama saham begini. Kak Fai makasih bunganya. Bukan berarti anti, cuma untuk catatan saja bahwa saham ini tuh zombie yang lagi beraksi ibaratnya gitu ya. Jadi kalau kita beli itu jangan ngarep hold lama gitu ya, terlalu lama sampai bertahun-tahun tuh jangan gitu, karena ini saham penuh dengan drama. Nah, sekarang kita lihat di hariannya gimana. Itu kan yang jelas sih sekarang di harga sekarang tuh MA5 sih nggak boleh masuk. Cuma ini kayaknya likuiditasnya jelek deh, tadi aku tandain soalnya. Nah, nih. Asli nih, aduh kalau aku sakit perut Kak kayak gini. Lihat tuh dia flat sama sekali, nggak ada kegiatan tuh, lihat ya. Sampai kosong kayak begini chartnya itu hati-hati. Berarti dia benar-benar zombie yang tadinya nggak aktif terus tiba-tiba ada yang mengaktifkan. Dan itu nih kalau kita lihat Oktober 2025, jadi baru mau 1 tahun. Kalau aku skip Kak, takut soalnya ya. Biasanya kalau yang bangkit dari kubur kayak begitu deg-degan. Terus udah gitu biasa kan aku kalau beli saham harus stabil likuiditasnya minimal 1 tahun gitu ya. Jadi ini nanti stabilnya 1 tahun itu per Oktober 2026. Jadi aku masih wait and see kalau untuk aslinya ini. Terus apalagi Kak Melin, makasih gorengan dan kopinya. Aku udah bawa kopi sendiri nih ya, bawa kopi. Ini nyoba coconut latte di pokoknya enak di Family Martnya tuh enak coconut latte-nya daripada yang latte biasa ya. Anyway teman-teman, market sudah uptrend ya. Yang sudah uptrend sekarang maksudnya udah enak gitu kan suasana market. Nah ini saatnya kita mempelajari analisa gitu ya. Maksudnya biar kamu nggak asal comot aja gitu ya. Kalau mau belajar technical analysis aku ada kelasnya gitu ya. Jadi ini kamu bisa DM aku di TikTok. Kelasnya itu 3 bulan. Terus pakai yang dipelajarin tuh gaya trading aku. Jadi tipenya itu swing, hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Terus udah gitu ini buat yang udah serius gitu. Jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. 10 jutanya buat kamu trading ya, bukan buat saya gitu. Maksudnya bukan kelasnya 10 juta. Oke? Terus apalagi? Terus ada PR-nya. Jadi kamu harus ngerjain PR gitu ya. Ada PR-nya supaya sebenarnya biar penyampaiannya tuh maksimal. Karena biasanya kalau nggak ada PR cuma kayak lewat-lewat doang itu nggak terlalu bagus gitu
hasilnya ya. Anyway, kalau kamu kepo bisa DM aku di TikTok sini. Kalau kamu misalnya mikir ikut kelas ngarepnya dapat rekomen, ya aku bilangin rekomennya nggak ada gitu ya. Karena kelas ini aku pengennya kamu belajar beneran biar bisa nganalisa beneran, nggak tergantung sama siapapun termasuk sama saya gitu ya. Jadi biar bisa mandiri itu jauh lebih enak kalau kita punya view sendiri ke market gitu ya. Jadi bisa lebih pede di market, nggak terlalu galau gitu ya. Nah nih kalau rekomen, kalau misalnya kita nemu yang bagus, ini kan kita gosip dari tadi nih, nemu nih PKPK sama GZCO gitu ya, NSSS juga mungkin masih pikir-pikir gitu. Nanti kalau jadi aku taruh di channel biru ya, kalau jadi aku rekomen. Oke, masuknya dari profile TikTok aku nih di channel biru. Aku harap sih di channel biru nih dijadiin buat study case juga. Jadi maksudnya kamu buat belajar juga. Kalau misalnya aku kasih rekomen itu dibuka juga chartnya gitu ya, jangan cuma nyontek doang. Kalau nyontek doang nanti nggak belajar ya. HTMK normal nggak ya, nanjak terus bid over tipis dulu. HTM tuh iya, nungguin koreksi tuh kah HTM. Nah, tapi nggak tahu nih, saya belum lihat lagi. Kemarin mah, nah ya begitu, uget-uget mulu begitu nih, ya. Emang kadang ada yang larinya kayak begini, dan terus terang Kak Fai makasih orennya. Dan terus terang saya cenderung ketinggalan, bukan ketinggalan sih, saya memilih untuk nggak ikutan kalau dia uget-uget di MA5 kayak gitu Kak. Soalnya takut terus terang aja, ya. Jadi ya udahlah, kalau memang tak ada nasib masuk HTM ya udah. Jadi aku masih kekeh nunggu dia koreksi ke MA20 atau 60. Kalau emang dia drodot gitu ya, jalan terus gitu nggak pernah koreksi ke MA20, ya wis lah gitu ya. Aku nyari yang lain aja. Karena kemarin bikin planning FOMO beberapa kali kan, akhirnya aku cut loss kan NSSS. Akhirnya sekarang baru ada koreksi ke MA20, baru ada signal yang biasanya aku tungguin gitu. Jadi aku ya udahlah pasrah aja, kalau di MA5 kayak begini emang aku ikhlasin nggak masuk. Hai Kak Rio, makasih. Terus aku mau apa nih, TLKM, LSIP menarik Kak. Mbak Anggi, Mina kok nggak naik-naik, soalnya dibully Mbak Anggi sih, saham penuh drama. Waduh, Mina mana nih Mina? Udah lama aku nggak lihat nih. Mina nih katanya kan ada politiknya juga no. Aku Mina kayak gini, aduh Kak belum menarik nih. Tapi iya sih kasihan si Mina nih ya. Yang lain kan udah rada lumayan tuh. Maksudnya udah uget-uget lah gitu. Ini Mina nasibnya rada kayak Bufa, udahlah. Belum ada menarik-menariknya. Ini Mina masih uget-uget begini, udah diemin aja. Ya takutnya jebol ke bawah gitu. Walaupun sih kayaknya bakal ke atas ya, karena IISG-nya mulai bagus, kita di atas 6.500. Tapi kan itu kan cuma kayaknya gitu ya. Secara grafik si Minanya belum terlalu bagus gitu. ASPR bukannya dia habis ngelundung terus belum bangkit lagi. Ntar coba lihat. Mana nih ASPR-nya? Ngambek ASPR-nya. Apalagi nih GTSI. Oh, nih ASPR nih tuh kan. Jadi kemarin kan naik, turun. Terus turunnya nih likuiditasnya jelek kayak begini kan. Nah, ini kalau saya ngeliat likuiditas kayak gini aja nih udah kagak jadi beli nih. Karena seperti biasa saya pengennya likuiditasnya stabil kan 1 tahun. Ini baru dengan adanya dia titik-titik begitu kan, berarti ngitungnya per Juni kan. Berarti baru 3 bulan sih saya udah pasti nggak beli Kak gitu. Tapi terlepas dari itu, ini secara tren ASPR ini belum kemana-mana kayak begini nih, saya nggak suka ya. Trennya tuh belum kelihatan uptrend yang kuat gitu ya. Lebih baik beli saham yang lain sih menurut saya. Di skip aja Kak Sultan Al-Bashir ya. Oke, di skip aja si siapa GTSI ASPR-nya. Nih GTSI sekalian mau lihat nih, tadi pagi aku rekomen. Hai Kak Sultan, makasih bunganya. Nih kamu kalau mau beli GTSI boleh tuh ya. Udah aku rekomen tadi pagi di channel biru, planningnya itu tuh ya. Stop lossnya di 140. Kak Fai makasih orange juice-nya ya. Apalagi nih LSIP tuh Kak Ochiba LSIP. Kak GTSI saya AVG 324 udah bisa averaging down. Waduh 324 cuy, gile kakaknya di ujung Monas. 324 di mana, kita aja mau TP resisten all time high-nya aja di 320, aku bilang ya. 324 di sini. Nih, di sini nih kakaknya nih. Jadi gini, kalau aku itu anti averaging down pada dasarnya gitu ya. Kakak kalau mau materi tentang averaging down, aku ada VT-nya tuh di profile aku
Itu ada aku pakai jilbab abu-abu gitu tentang kenapa saya nggak melakukan averaging down gitu ya. Jadi perhitungan matematisnya ada. Anyway ini kakaknya tinggi banget. Kalau emang mau averaging down sebenarnya sekarang udah oke. Tapi berani nggak masalahnya gitu. Kalau averaging down cuma si ciprit-ciprit mah nggak nurunin average secara signifikan ya nggak ada gunanya juga sih menurut saya. Itu sebenarnya kenapa saya nggak suka averaging down ya, karena masukin untuk nurunin average tuh cash yang harus dimasukin kan lumayan gitu ya. Jadi akhirnya portofolio kita banyak yang di satu saham yang lagi bermasalah itu karena kita nggak mau cut loss, makanya saya males averaging down tuh alasannya itu. Apa nih baik nih baik udah di skip aja kayaknya kita terjun payung itu baiknya ya, baik yang sudah tidak baik. Oke, udah di skip aja, baiknya udah di skip ya. Apalagi nih LSIP. Nih saya 10 tahun di bursa nggak pernah untung dari CPO, sedih dah LSIP. Itu cakep sih LSIP-nya. Pink cuy. Pink, tuh. Walaupun seciprit. Nih ya, pink. Saking kecilnya digedein begitu masih kecil kelihatannya. Tar, nih coba kalau kita lihat 7%, 13%, 10, 15. Kayaknya sih bisa ini bikin trading plan. Tar, aku lihat bulanannya dulu gimana nih si LSIP. Sebenarnya itu sih menarik kalau mau di HK ya LSIP-nya. Kayaknya ini yang ungu nih support kuat deh. Apa resisten all time high itu yang saya lupa, 1500-nya itu. Nah tuh ya, ini kenapa kan nggak jadi bagus. Ini kenapa aku tuh ragu-ragu mulu sama LSIP tuh karena ini loh. Nih ya, kalau kamu lihat bulanannya tuh lihat LSIP tuh nggak pernah stabil di atas 1500 dalam dari sini nih dari sini nih, ini 2017 nih di sini ya. Bayangin 10 tahun dia cuma sekali doang pernah di atas 1500. Itu kenapa aku nggak pernah ragu-ragu mulu mau rekomen LSIP, karena itu deket banget sama 1500-nya. Saya tuh takut sama 1500-nya, makanya menghindar terus. Udah di skip aja ya LSIP-nya dengan sangat menyesal. Ramai guys, TB tuh kata Kak Miyuki. Miyuki tuh pacarnya ini loh. Ada yang seneng serial detektif, siapa ya? Yang temannya Conan, Tomodachi, bukan Tomodachi. Aduh lupa. Saya kalau anime soalnya ini senengnya yang detektif gitu ya. Favorit tentu saja si Nichikudo kan ya. Si ini Conan ada. Kalau dia kan di bioskop wajib nonton. Nah ini TB nggak boleh dikejar ya. Yang baru mau masuk ini TB nggak boleh dikejar. Tolong nanti nyangkut, jangan dikejar. Tar kita ngeliat dulu bulanannya gimana. Kalau nggak salah mah lumayan tuh bulanannya si TB. TB apa Toba ya waktu itu yang rada lumayan aku lihat. Aduh, makasih bunganya. Wih, iya nih. Giliran naik gede banget gabrak begini. Dasar saham-saham drama ini. Aduh. Nih, resistennya kuat di 2700 dah. Ntar di setting dulu 2700. Nah, kita nunggu koreksi Kak ya untuk si TB-nya ini. Ditulis resisten bulanan. Nah, ini nunggu koreksi, jangan masuk di atas MA5 begini ya, sabar. Nanti nunggu koreksi ke 1100 lagi di sini. Nih ya. Tapi sekarang dengan adanya kenaikan masif begini kita udah tahu trennya bakal ke atas gitu ya. Jadi tinggal nunggu entry point yang bagus. Sabar. BP. Nah, BP udah tembus 180 belum? Aku sampai hafal si BP tuh. Belum tuh, masih lemes kayak begini ya. Menurut aku BP tuh kalau udah di atas 180 baru menarik Kak. Ya selama belum di atas 180 ini masih proses reversal gitu, kayak mondar mandir ini dari kapan ini? Dari Juni ya. Itu mondar mandir kayak begitu, kalau menurut saya sih skip aja. Sampai nanti dia menunjukkan tren yang beneran. Oke, mau uptrend ke sini. Nah, baru nanti kita pikirkan entry point-nya. Rombongan Adaro dan kawan-kawannya dong Kak. ADMR, AADI. Adaro nih udah tembus 2600 belum? Kayaknya mau belum.
Nah, no ya, pokoknya ada aroma nunggu nasib ya selama belum di atas 2600 saya liatin doang gitu ya. Soalnya 2600-nya itu moving average 60 bulanan jadi pasti kuat banget. Udah di skip aja gitu. Tuh ada yang bilang harta benda mantep Kak Anggi jadi terbang. Kemarin aku rekomen harta nggak sih? Jadi nggak tuh lupa aku. Oh iya jadi ya, jadi rekomen harta guys ya, aku malah lupa yang rekomen. Udah, yang baru mau beli nggak boleh beli harta udah telat ya. Kak Ahmad makasih. Ini sebenarnya harta nih ini bukan rekomen, maksudnya ide dari salah satu peserta intensif ya bilang Kak itu harta udah bagus nggak sih dia bilang gitu ya. Jadi aku seneng sama yang ikut-ikut intensif. Kalau yang rajin-rajin gitu biasanya mereka tuh sering punya ide trading sendiri gitu loh. Malah kadang mereka yang ngasih tahu aku gitu kan. Ini kayaknya cakep deh gitu loh. Jadi makanya poinnya di kelasku emang aku pengennya kayak gitu biar kamu bisa analisa beneran gitu. Jadi kita lebih kayak sparring partner diskusi lah gitu ya. Itu jauh lebih enak. Jadi nggak cuma kayak yang ibaratnya saya doang yang pintar terus kamu harus tergantung sama saya. Saya nggak suka konsep kayak gitu ya. Nah ini ADMR cakep nih. Wait aduh tapi MA5 cuy. Nunggu koreksi Kak. Atau enggak kamu belinya di 1600 nih di sini nih. Ya dapat syukur nggak dapat ya udah. Gitu ya. Ini kalau beli di MA5 nanti FOMO lagi ini 15%. Nunggu ADMR nunggu koreksi. ADMR nunggu koreksi. Apalagi tadi AADI itu resisten kemarin kalau nggak salah. Jebol guys, jebol ya nih. Tapi kalau jebol begini teman-teman tuh jangan langsung masuk, sabar ya. Jadi nunggu konfirmasi aja dulu, diliatin gitu ya. Nanti kalau soalnya sering kadang kalau apalagi kalau jebolnya resisten bulanan gitu ya, kadang dia nggak kuat terus balik lagi gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan. Sabar, kita tungguin aja. Ntar aku mau lihat setup bulanannya gimana. Kalau memang nanti itu bertahan misalnya seminggu beneran di atas 9.000 piro kayak 9.500 mungkin ya. Itu nanti kita cari entry-nya buat ADI. Tuh kan dia kalau convert ke bulanan masih lelet begitu. Ayo dong. Nah, nih ya. Sabar, kita nunggu ADI-nya ya. Kita wait and see. Salah. Malah digeser lagi. Nih. Kita nunggu ADI-nya, sabar ya. Nanti kalau memang ada entry masuk kita masuk ke ADI. Kija, CTRE Kak View. Nih kakaknya dari tadi nih, CTRA nih, aku baca nih. CTRA itu kalau nggak salah bulanannya sideway. Kagak jadi. Sideway terus jebol nih. Ini kenapa aku tuh males sama CTRA nih Kak ya. Kalau kamu lihat 5 candle terakhirnya nih tuh ya, dia cenderung turun kayak begitu tuh saya nervous kalau beli saham 5 candle terakhirnya seperti itu. Karena kalau di bulanan itu kamu ngelihat secara keseluruhan kayak begini tuh nggak terlalu relevan sih menurut saya. Karena kan ini bayangin tuh data dari 2016 gitu kan. Jadi khusus untuk bulanan saya tuh ngelihatnya 5 sampai 10 candle terakhirnya ini untuk melihat kayak kecenderungan harga dalam jangka menengah kita ini ya sampai 1 tahun tuh bagaimana gitu ya. Jadi kalau lagi downtrend kayak begitu di bawah MA5 itu saya biasanya skip karena takutnya tuh dronjong ke bawah gitu ya. Walaupun saya tahu di sini ada support nih 462 nih, di sini ada support kan nih tahun berapa nih 2020. Terus kan dia mantul gitu ya. Masalahnya nyali saya tuh biasanya nggak segede itu. Gitu ya. Biasanya nyali saya kalau udah kiwil-kiwil kayak begini ada support satu kayak begini, saya nggak segede itu gitu nyalinya. Seringnya udahlah nyari yang lain aja yang setupnya lebih bagus gitu daripada bertaruh di saham-saham yang kayak begini itu sih gitu ya. Jadi bukan berarti yang kayak CTRA-nya jelek banget gitu, enggak, cuma sayanya aja yang males bertaruh di saham-saham yang seperti ini setupnya. BBRM, apa kabar nih BBRM? Coba lihat. Minum air putih. Dari tadi kopi mulu saya. Aduh, BBRM-nya lemot. Ya lemot. Nah tuh BBRM-nya belum kemana-mana ya. Sama aja harus lihat bulanan ini mah. I see. Sebenarnya BBRM ini lumayan sih ya, naik. Udah mantul 3 bulan dari 3 bulan lalu. Ini kalau kita ada nyali sih sebentar. Ini lagi 33% nggak berani guys. Wait and see lah.
Wait and see, soalnya ini tuh secara tren belum kelihatan, uptrendnya tuh belum kelihatan jebret gitu ya, belum kelihatan ke atas gitu. Jadi kita paling kalau beli ini rada gambling, mengasumsikan bahwa dia bakal ke atas dengan asumsi bulanannya udah bagus gitu kan, ada potensi naik ke atas bulanannya. Yang jadi masalah stop lossnya tuh harus di sini gitu ya. Kenapa? Karena garis birunya ini support. Kalau kita bisa sih bikin stop lossnya di sini, tapi menurut saya itu cenderung kena karena ini tadi ada support garis birunya itu ya. Jadi sedangkan kalau kita cut loss di sini itu 30%, berani nggak? Kalau saya sih nggak berani ya. Jadi terlalu agresif, menurut terlalu maksa gitu. Harusnya kita nunggu momen lain yang lebih bagus buat masuk. Jadi skip aja, please, jangan gambling, cukup plan FOMO ya gitu ya. Jadi itu kenapa jadi kalau aku selalu bilang kayak 3 hal yang harus kita pahamin supaya survive di market gitu ya. Itu misalnya satu, likuiditas. Ini dari sisi teknikal ya. Satu, likuiditas. Jadi aku cuma beli saham yang likuiditasnya stabil minimal 1 tahun. Nah terus yang kedua itu tren gitu. Jadi aku males tuh kalau beli saham yang uptrendnya belum terkonfirmasi gitu. Bisa kayak begini. Ini menurut saya sih sebenarnya uptrendnya belum terlalu terkonfirmasi di harian, cuma di bulanan udah ada potensi gitu ya. Jadi masih kayak early adopter kalau ini mah gitu ya. Jadi kita masuk kayak duluan, belum terlalu confirm tapi kita kayak masuk duluan gitu. Tapi secara umum saya biasanya milih saham yang jangka menengahnya udah uptrend. Nah kalau misalnya nemu yang likuiditasnya bagus dan uptrend gitu ya, itu nggak langsung masuk juga, tapi harus tentuin entry yang bagus karena entry itu sangat menentukan gitu. Terbukti kalau keseringan bikin planning FOMO kan akhirnya jelek padahal sahamnya udah bagus gitu ya. Nah itu sering terjadi gitu ya, makanya kesabaran itu perlu ya. Sabarnya gitu, lagi nungguin saham uptrend juga kadang kesabaran kita dites ya. Anyway, kalau kamu mau belajar secara detail gitu ya gimana analisa yang aku pakai secara technical analysis, bisa ikut kelas aku di sini ya. Jadi kelasnya itu 3 bulan buat yang udah serius gitu. Jadi modalnya minimal 10 juta, lebih banyak lebih baik. 10 juta itu buat kamu tradingnya ya, bukan kelasnya 10 juta, oke? Nah kalau ikut kelas aku itu materinya pakai video, jadi bisa diulang-ulang. Jadi buat kamu yang kerja itu lebih enak gitu ya, waktunya kan fleksibel. Terus ada PR-nya tapi kenapa ada PR-nya? Supaya kamu belajar beneran. Jadi nanti PR-nya itu yang aku kasih feedback itu harusnya diskusi bolak-baliknya jauh lebih enak, jadi lebih efektif gitu. Oke? Nah, kalau kamu misalnya kepo bisa DM aku di TikTok sini. Kalau kamu mikir masuk kelas ini buat dapat rekomendasi, nggak ada rekomennya, nggak ada peng ya. Rekomennya aku taruh di channel biru sini. Masuknya dari profile TikTok aku ya. Besok nih kayaknya rekomennya lumayan nih. Apa nih? PKPK GZCO. Kayaknya sih 2 itu yang menarik. NSSS nggak tahu nanti jadi masuk apa enggak ya. Masih diliatin NSSS-nya, masih sebenarnya bukan diliatin sih, Banginya tuh galau gara-gara kemarin cut loss gitu. Jadi masih ada sebel sama NSSS-nya. Anyway, yang aku ajarin di kelas aku ini tuh memang gaya trading aku ya. Jadi tipenya swing, bisa hold beberapa hari, minggu, sampai beberapa bulan. Jadi buat kamu yang nggak mau nungguin layar, ngeliatin bid over gitu ya, itu kelas aku cocok. Tapi kalau kamu yang mau belajar scalping, kelas aku nggak cocok gitu ya. Jadi jangan terlalu ngarep kalau kamu senengnya scalping. Aku emang nggak ngajarin karena emang aku nggak praktekin gitu ya. Gurunya galak loh kalau nggak ngerjain PR bakalan dikejar terus. Jangan gitu dong Bang Hendra, masa gue kayak ini, kayak kayak debt collector ya. Ini swing atau scalping? Aku swing ya. Berapa biayanya kamu ikut kelas Azi? Ya DM dong di TikTok dong, DM ya. Ya lo gimana Kak Anggi, bulanan sama mingguannya udah oke belum? Udah di atas MA20. Weh menarik nih. Gula, ayo Fred in aja. Gula nggak boleh beli. Gula busuk ya. Soalnya gini, gula itu bulanannya udah di resisten all time high si gula itu bulanannya. Jadi ekspektasi saya sih dia harusnya gelundung. Itu aja kan udah mulai gelundung gulanya ya. Harusnya dalam waktu dekat bakal tambah parah gelundungnya. Lama banget ini ngelotnya. Nah nih tuh ya, dulu itu tahun piro iki 2024 kan tuh lihat nyenggol 800 ya. Nah 800 terus kan turun nih ke bawah gitu kan. Nah ini sekarang juga sama, udah di sini. Terus ekspektasi saya sih dia bakal mengulang pola yang lama, jadi gelundung ke bawah, makanya kita nggak usah beli gitu maksudnya, karena harganya udah di 800-an gitu ya. Untuk gulanya seperti itu. Terus yellow gimana? Yellow nih kalau nggak salah nasibnya kayak si padi dah. Coba lihat bulanannya dulu gimana, coba lihat. Ini apa nih, HP ku ting tung. Ayo, yellownya mana? Aduh, lama banget sih kalau ngelot. Kalau ngelot harian cepet tuh, ya. Kalau ngelot bulanan lelet.
Yellow ini kalau ngelihat buntutnya emang udah uptrend kan, ini benar udah uptrend. Nah yang jadi masalahnya biasa kan Bang Anggi kan rese ya, likuiditas tuh lihat ini yang ungu nih, yang biru nih, yang buletan ya itu udah aku tandai likuiditasnya tuh buluk si yellow ini. Jadi likuiditasnya bagus itu per Desember. Nih ya per Desember berarti per Agustus sekarang ya 9 bulan lah ya sekitar itu. Itu kurang kalau buat aku harus 1 tahun. Jadi aku masih nunggu sampai Desember lagi. Jadi mungkin belinya 2027 kalau toh mempertimbangkan si yellow. Nah anyway kalau kamu tidak sepiki saya, tidak serese saya gitu kan. Ini sebenarnya yellow, tar dihapus. Nah secara 3 bulan terakhir, 5 bulan terakhir kan udah mulai mantul ya. Ini sekarang posisinya ada di atas MA5, harusnya ke 140 nih gampang, harusnya gitu ya. Jadi bagus kalau kamu mau beli boleh ya. Walaupun biasanya saya tetap memilih untuk nggak beli gitu karena males terus terang kalau likuiditasnya 1 tahun belum stabil. Aku memang rada boring gitu ya, jadi selalu begitu keputusannya. Anyway kalau kamu beli sekarang masih oke sih, masih oke kalau mau beli yellow sekarang. Nanti stop lossnya di 72, TP-nya mungkin area 120-an ya untuk yellownya. Gitu. Tapi kalau aku ngerekomen ke channel biru sih masih nggak mau. Mbak Anggi, Mapi kemarin preferensinya apa ya direkomen? Oh iya Mapi, apa kabar Mapi? Nah nih si Mapi ini MACD-nya udah pink kan, trennya kan uptrend ya kan, MACD-nya pink. Terus udah gitu di bulanannya juga resisten all time high-nya di 2000. Jadi maksudnya masih ada ruang pergerakan dari harga kita sekarang 1500 ke 2000. Dan ini bukanya lelet gitu ya. Tapi preferensinya kayak begitu ya. Jadi menurut saya nih maksudnya ya. Mapi ini kelihatan kan dia 5 candle terakhirnya, 5 bulan terakhirnya gitu ya itu cenderung naik, makanya ekspektasiku sih bagus jangka menengahnya gitu, makanya dibikin trading plan. Ini trading plan kedua, kemarin juga kita masuk di sini nih 15.500-an, TP-nya di saya kayaknya 1750 di sini ya. Padahal dia sampai ke hampir 1900. Oh iya tuh ke 1900 kemarin. Tapi ya udah, karena memang kita nggak mungkin TP-nya sampai di ujung-ujung gitu ya, itu nggak mungkin. Kalau aku selama risk rewardnya udah bagus, udah kantongin gitu. Tidak perlu terlalu terobsesi belinya langsung di ujung. Mbak Anggi tolong liatin Archie. Oh iya, kita mau lihat bling-bling dari kemarin Mbak Anggi teh. Dari tadi ya. Nih bling-bling Archie nggak boleh dikejar ya. Udah aku bilang kemarin ini nggak boleh dikejar. Aku tahu menyebalkan, udah naik kayak begitu nggak boleh dikejar. Kalau udah di atas MA5 tuh pokoknya nggak boleh beli. Karena biasanya cenderung koreksi kalau udah ada di atas MA5 itu. Kemarin tuh aku rekomennya Antam. Nah nih Antam, kalau kamu mau beli boleh nih Antam. Menurut saya ini dia kan belum jalan nih. Harusnya nanti kalau jalan dia menarik gitu kan, biar cus gitu. Soalnya teman-temannya udah pada jalan si Antam ini. Tar MDKA kemarin tuh juga nunggu nih. MACD-nya pink. Oh belum pink ya. Malah gap up ke atas. Ya. Ini bulanannya gimana sih si MDKA? IATA tuh tidak menarik. IATA itu likuiditasnya likuiditasnya jelek ya, makanya aku males sama si IATA. Nah nih, ini kenapa aku ragu-ragu sama MDKA ya, karena masih di bawah. Ini ditahan MA60 ini loh. Aku tuh kalau ditahan MA60 nya flat kayak begitu tuh ragu-ragu ya, makanya nggak rekomen MDKA-nya ya. Udah di skip aja, belinya Antam aja menurut saya sih. IATA ini IATA nggak boleh dikejar ya, seperti biasa pokoknya kalau di MA5 tuh tinggal nyangkutnya doang, udah nggak usah dikejar. Selain dari itu biasa IATA itu likuiditasnya belum 1 tahun guys. Nah tuh ya yang aku buletin nih item-item di sini, ini zaman likuiditasnya belum bagus. Likuiditasnya bagusnya per Desember nih di sini. Ini Desember ke kanan gitu ya, jadi sekitar 9 bulan. Hamba Allah makasih giftnya.
Kalau aku itu nggak cukup, jadi berarti aku nunggu sampai Desember lagi 1 tahun, berarti belinya mungkin 2027 ibaratnya gitu ya. Itu memang filter yang aku pakai. Jadi dengan filter yang likuiditas 1 tahun ini teman-teman, akhirnya kita walaupun misalnya beli saham gorengan, itu gorengannya tuh yang stabil gitu loh, yang 1 tahun transaksinya ada terus. Itu makanya jauh lebih aman menurut aku gitu ya. Karena balik lagi prinsip ini aku dapat dari beli saham yang tidak liquid terus di delisting. Jadi pelajaran yang aku bayar dengan 20 juta gitu ya. Dan ya aku pakai filter ini tuh selalu terhindar dari saham-saham yang drama, saham-saham yang misalnya kayak coal gitu ya, ARB nggak jelas yang kayak gitu-gitu tuh terhindar gitu. Jadi kita fokus di teknikal aja, tinggal setiap kita mau TP atau mau stop loss eksekusinya gampang. Kira-kira begitu Kak D, makasih. Apa nih BRPT Kak Anggi tuh? BRPT nih kita lagi nunggu juga berapa ya, 2000 apa? Tadi mau lihat PTRO. Nah nih 2000 nih, nunggu di atas 2000 Kak Oci kalau menurut saya si BRPT. Yang nanya JGLE Kak April, jangan beli ya. Ini saya pokoknya a big no si JGLE ini ya. Tuh lihat jelek banget likuiditasnya Kak. Tuh buluk kayak begitu, bolong-bolong kayak begitu gitu ya. Terus ini stay berapa hari di 50 gitu ya, parkir. Terus ini bangkit lagi dari kubur zrut gitu. Aduh stres banget lah pokoknya saham-saham kayak si BRPT ini, kayak JGLE ini ya, di skip aja. Nih yang mau lihat PTRO, tadi aku juga pengen lihat soal PTRO nih. Soal PTRO kan kalau lari kenceng nih. Aku nih lagi nungguin PTRO-nya jos di atas 6.000. Menurut aku ini cakep nih kalau ke atas 6.000 terus dia koreksi gitu. Kita serok nanti ya. PTBA kan udah direkomen di channel biru. Aku udah punya PTBA di 2360. Tuh di harga sekarang di bawah dikit ya. Jadi sekarang posisinya cuan dikit. Nah, kamu kalau mau beli PTRO kalau mau beli PTBA boleh ya, tapi tolong dicatat. Balik lagi ya. Ini bisa megangnya lama, mungkin 3 sampai 6 bulan untuk mencapai ke target kita di 2.900-an itu. Kamu harus siap mental. Ya kalau 3 hari terus nggak arah, terus kamu galau pergi ya jangan beli PTBA, karena PTBA ini stabil, nggak banyak drama tapi lelet gitu loh. Jadi ya ada aku sengaja kemarin beli PTBA salah satunya biar buat jaga value nilai portofolio aku biar nggak terlalu agresif naik turun gitu ya. Sengaja aku belinya PTBA salah satunya gitu. Oke, apalagi nih Raja, super sabar si PTBA ya. Ini si PTBA geraknya lelet gitu ya. Tapi enaknya nggak bikin jantungan sih enaknya. Terus kan dia kalau toh kita menunggu kadang semi-semi dikasih dividennya lumayan gitu ya. Jadi lumayan lah si PTBA itu. Nah ini si Raja seperti biasa saya lagi nunggu dia jebol 1.000. Selama belum jebol 1.000 saya leha-leha aja gitu ya. Takutnya dia letoy ke bawah gini kan repot. Ya jadi diemin aja lah. Begitu untuk si Rajanya. Apalagi nih TOWR. TOWR itu cakep TOWR, tapi bentar, bulanannya tuh kalau nggak salah downtrend parah si TOWR itu kalau nggak salah mah. Ayo apa itu tung ting. Ih lama banget tuh kan, lihat loadingnya 7 detik 10 detik. Halah. Nah nih, ini kenapa saya nggak suka mah TOWR ya. Karena 5 tuh lihat 5 candle terakhirnya cenderung turun kayak begitu. Itu saya males Kak masuk yang kayak begitu ya. Soalnya ya itu balik lagi. Ya jangka menengahnya cenderung melemah. Biasanya kalau kamu masuk yang 5 candle terakhirnya cenderung melemah kayak gitu, mau pakai dianalisa pakai apa juga gitu ya, nanti ujung-ujungnya stop lossnya yang kena. Biasanya seperti itu. Makanya aku hindarin beli yang kenapa aku selalu ngecek ke bulanan gitu. Karena sering kali kita ngelihat yang sesuatu yang udah bagus di harian tapi kita cek bulanannya ternyata kayak begini. Gitu ya, sudah jam 6. Terima kasih sudah menemani aku walaupun ada kendala teknis tadi gitu ya. Sisanya apa? Sisanya kita nonton aja besok. Aku sih harapannya besok ISG-nya jos ya. Pengen TP seger ya.
Udah lama banget, udah mau 2 bulan kali ya, 1,5 bulan. Anyway, kalau kamu siap mau belajar technical analysis gitu, bisa ikut kelas aku di sini ya. Kelasnya 3 bulan buat yang udah serius, jadi modalnya 10 juta, lebih banyak lebih baik. Itu 10 juta buat kamu trading, bukan kelasnya yang 10 juta gitu ya. Supaya bisa menerapkan money management dengan maksimal ya. Jadi di kelas aku ini titik beratnya adalah biar kamu bisa mandiri, bikin trading plan sendiri, terus kedua money managementnya bagus. Jadi 2 itu sebenarnya inti pelajaran dari kelas aku. Oke, nah kamu bisa DM aku di TikTok ya. Apalagi? Kelasnya ada PR-nya. Jadi harus kerjain PR gitu ya. Terus udah gitu tipenya itu swing yang aku ajarin. Karena yang diajarin tuh gaya trading aku swing hold beberapa hari, minggu sampai beberapa bulan. Aku nggak ngajarin day trading, nggak ngajarin scalping, nggak ngajarin beli pagi jual sore. Oke? Jadi full technical analysis ya. Yang kepo bisa DM aku ke TikTok. Tolong jangan ngarepin rekomendasi. Soal rekomendasinya nggak ada. Di kelas ini tuh pengennya kamu belajar analisa beneran. Jadi bukan kayak bergantung sama aku gitu ya. Nah ini rekomennya aku taruh di channel biru kalau ada. Ini mah tadi ngobrol-ngobrol kayaknya PKPK GZCO bagus ya. NSSS nanti kita tunggu apakah jadi direkomen. Oke? Nah ini kalau jadi nanti aku masukin masuk channel biru kamu dari profil TikTok aku. Oke? Sisanya kita ketemu besok. Weekend lagi ya. Sisanya ya udah kita ketemu aja besok. Bye bye.